semuanya, perkenalkan nama saya Aldila Lingga Sapitri, NPM 5020173 dari kelas 2B, Prodi PYSD, STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi saya amanah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan karakter, tugas ke-7. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang kurikulum dan pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunitatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab. Terkait dengan ciri-ciri kurikulum berbasis karakter, mengadaptasi konsep pendidikan karakter dari F.P. Foster atau pencetus pendidikan karakter dari Jerman. Kurikulum jenis ini memiliki 4 ciri, yang dimana yang pertama, kurikulum berbasis karakter menekankan setiap tindakan berpedoman pada nilai-nilai normatif. Dasar pembentukan karakter adalah pengetahuan dan pemahaman anak tentang nilai etika atau nilai baik buruk. Yang kedua adalah dalam kurikulum berbasis karakter terdapat koherensi atau upaya membangun rasa percaya diri dan keberanian. Dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang tangguh, pendirian, dan tidak mudah berombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru. Yang ketiga adalah dalam kurikulum berbasis karakter terdapat otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan berbagai aturan dan norma yang diyakininya hingga menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah dalam kurikulum berbasis karakter terdapat upaya sistem untuk membentuk keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik, sedangkan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilihnya. Next, kita masuk poin yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran pendidikan karakter. Desain sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen pelajaran yang dipersiapkan atau dirancang desain sesuai dengan program pembelajaran yang akan dikembangkan, misalnya dengan saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, fasilitas lingkungan, serta tujuan. Untuk mendesain pembelajaran harus memahami asumsi-asumsi tentang hakikat desain sistem pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Yang
Yang kedua, desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. Yang ketiga, hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan pengiringan. 4. Sasaran terakhir, desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. Yang kelima, desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Yang keenam atau yang terakhir, inti desain sistem pembelajaran adalah penetapan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, seperti metode, media, skenario, sumber belajar, sistem penilaian, yang dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next, kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, membahas tentang membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum dalam upaya membangun pembelajaran berbasis karakter melalui proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Setelah tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Setelah terwujudnya pelaksanaan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran yang diajarkan. Baiklah, kita masuk pokok poin pembahasan yang terakhir, yang dimana membahas tentang strategi membangun pembelajaran berbasis karakter. Adapun strategi pengembangan pembelajaran berbasis karakter melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, strategi peningkatan tahap perkembangan moral yang membangun konsep strategi pembelajaran karakter. Yang kedua, strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Yang ketiga, strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Dengan adanya model pembelajaran berbasis Pancasila, proses pengimplementasian dan penerapan model pembelajaran karakter berbasis Pancasila. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya.